Pecinta sepak bola di seluruh dunia kembali disuguhkan dengan event paling bergengsi dan terbesar di dunia. Piala Dunia 2026 telah resmi dibuka dengan menampilkan opening paling megah dan pecah. Siapa yang tidak mengenal Shakira? Sosok penyanyi ikonik di Piala Dunia ini kembali mengguncang dengan suara indahnya pada opening di Meksiko. Mantan kekasih Gerard Pique ini sukses bikin satu stadion takjub sekaligus merinding parah. Piala Dunia 2026 ini telah dibuka dengan pertandingan keras antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Laga ini diwarnai dengan drama kartu merah di antara dua negara, sekaligus menjadi rekor sebagai Piala Dunia yang mendapatkan kartu merah tercepat. Ini menandakan Piala Dunia 2026 tidak hanya panas di luar lapangan, melainkan juga di dalam lapangan. Berbagai pemain dari negara pun terlihat enjoy dan menikmati suasana Piala Dunia 2026. Termasuk timnas Curaçao yang bersukacita dan berjoget bersama di dalam bis. Mampukah Piala Dunia 2026 kali ini meninggalkan vibes yang begitu berkesan seperti Piala Dunia sebelumnya? Cetak Gol coba merangkum momen-momen sekaligus fakta-fakta unik di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Shakira guncang opening Piala Dunia 2026 di Meksiko. Pecinta sepak bola di seluruh dunia tentu sudah nggak asing dengan nama Shakira. Mantan kekasih Gerard Pique ini menjadi sosok ikonik dan sudah sangat melekat untuk Piala Dunia. Kini Shakira kembali menemani kita pada perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini. Penyanyi asal Kolombia itu menyihir semua penonton pada opening Piala Dunia di Meksiko. Nggak sendirian, Shakira ditemani oleh sejumlah artis papan atas dunia seperti Burna Boy. Keduanya mampu menghentak puluhan ribu penonton yang datang ke Stadion Azteca. Shakira dan Burna Boy menyanyikan salah satu lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Penampilan Shakira kali ini mencuri perhatian seluruh penonton yang hadir langsung. Dia mengenakan rok pendek serta pakaian berwarna kuning yang menampilkan budaya khas Meksiko. Gak ketinggalan, Shakira juga menampilkan tarian perut yang menjadi ciri khasnya. Partisipasinya Shakira di event kali ini mempertegas dirinya menjadi ikonik Piala Dunia. Kita tentu sudah mengenal nama Shakira yang membawa soundtrack di Piala Dunia 2010 berjudul Waka Waka. Soundtrack ini begitu khas dan sampai sekarang menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Namun Piala Dunia Afrika Selatan bukan menjadi penampilan pertama Shakira. Dia sudah menjalin kerjasama dengan FIFA pada Piala Dunia 2026 di Jerman. Di Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira akan tampil pada ajang pembukaan maupun penutupan. Namun rasa-rasanya pada opening Piala Dunia kali ini sangatlah kurang dari biasanya. Pembukaannya dinilai terlalu sederhana, terlalu singkat hingga tidak memberikan kesan. Terlalu sederhana, terlalu cepat, dan tidak terlalu mengesankan. Tulis salah satu penonton. Mungkin penilaian penonton yang menyaksikan langsung dinilai berbeda. Mereka mengatakan opening Piala Dunia 2026 kali ini masih meninggalkan kesan dan vibes yang berkesan. Kita bisa saksikan dari opening seremoni yang menampilkan perpaduan budaya. Kumpulan soundtrack paling gong di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kali ini nggak kalah seru dari edisi sebelumnya. Artis-artis papan atas dari berbagai dunia berlomba-lomba untuk membuat lagu paling berkesan. Soundtrack berjudul Die Die yang dibawakan Shakira hanya satu dari puluhan soundtrack yang dirilis. Kita akan mulai review satu persatu soundtrack mana yang paling enak didengar. Pertama, ada soundtrack yang dinyanyikan oleh Lisa yang berjudul Goals. Musik ini mempunyai filosofi meningkatkan rasa kepercayaan diri hingga memadukan ke dalam budaya global. Namun sayang, lagu yang dibawakan oleh Lisa ini mendapat banyak kritikan tajam dari pecinta sepak bola. Mereka menyebut soundtrack ini tidak mewakili musik Piala Dunia yang membakar semangat. Liriknya yang terlalu slow disebut-sebut hanya cocok sebagai musik DJ ataupun iklan ketimbang soundtrack Piala Dunia.
Saking buruknya, soundtrack ini sampai-sampai mendapat dislike di YouTube. Berikutnya ada soundtrack berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Carrie Leon. Filosofi lagu ini membawakan fighter yang bisa membakar semangat para pemain di atas lapangan. Lagi-lagi soundtrack Lighter tidak mendapat sambutan positif dari pecinta sepak bola. Musik ini dinilai lebih cocok menjadi soundtrack WWE daripada Piala Dunia. Sebenarnya masih banyak lagi soundtrack Piala Dunia yang dirilis oleh artis papan atas. Mulai dari Illuminate dari Jesse Ayres dan Eliana Eko, sampai Por Ella yang dibawakan Belinda dan Los Angeles Azules. Dari sederet lagu tersebut lagi-lagi tidak ada meninggalkan kesan yang baik. Untungnya berbagai soundtrack yang dicap buruk ini diselamatkan oleh iShowSpeed. Streamer paling terkenal di dunia ini juga ikut merilis soundtrack berjudul World Cup Champions. Gak disangka-sangka lagu ini mendapat respon positif dari pecinta sepak bola. iShowSpeed menggambarkan lagu tersebut untuk semangat kebersamaan dan kemeriahan. Dalam lagu ini, iShowSpeed juga menyebutkan seluruh negara yang ikut bermain di Piala Dunia 2026. Kalau kamu memilih nih, soundtrack mana sih yang menurut kamu bagus dan meninggalkan kesan? Kalau Mimin ini sepertinya lebih memilih lagu dari iShowSpeed ya, soalnya Mimin aja ikut bergoyang. Laga pertama Piala Dunia diwarnai dengan kartu merah. Kehadiran Shakira dalam opening ceremony di Meksiko membuat kita flashback ke Piala Dunia 2010. Nah, ternyata di Piala Dunia 2026 kali ini ada low vibes yang serupa. Kamu masih ingat nggak di Piala Dunia 2010 tim manakah yang bertanding? Ayo, kalau kamu pecinta sepak bola harusnya sudah tahu laga pertama yang bermain. Ini Mimin langsung kasih tahu aja ya, kalau di Piala Dunia 2010, laga awal yang dimainkan adalah Meksiko dan Afrika Selatan. Sama bukan dengan pertandingan pertama yang sudah berlangsung sekarang. Laga ini sendiri berakhir dengan kemenangan meyakinkan Meksiko 2 gol tanpa balas. 2 gol Meksiko dicetak oleh Julián Quiñones dan Raúl Jiménez di menit 67. Piala Dunia kali ini diprediksi keras nggak hanya di luar lapangan saja, melainkan di dalam lapangan. Dalam laga tersebut menghasilkan 3 kartu merah sekaligus untuk kedua tim. Kartu merah pertama diterima oleh Yaya Sitoe, pemain Afrika Selatan di menit 50. Kemudian disusul oleh Themba Zwane yang harus mandi lebih cepat 6 menit sebelum laga berakhir. Di masa injury time, lagi-lagi pemain Meksiko yakni Cesar Montes mendapat ganjaran kartu merah. Baru laga pertama saja wasit sudah harus bekerja cukup keras dan mengeluarkan banyak kartu. Dapatkan sendal anti-slip dari Brain Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Stadion bersejarah jadi saksi bisu Piala Dunia. Di tengah hingar-bingar pembukaan Piala Dunia 2026, ada satu fakta yang luput dari penglihatan. Siapa yang tidak mengenal Estadio Azteca yang berada di Meksiko? Nah, stadion ini kembali digunakan untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Stadion Estadio Azteca pun mencatatkan sejarah sebagai venue yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia sekaligus. Stadion ini sebelumnya menjadi saksi berbagai momen bersejarah. Kamu pasti sudah tahu gol tangan Tuhan dari Diego Maradona yang begitu legendaris di tahun 1986. Nah, ternyata gol tersebut tercipta di stadion ini loh. Selain karena nilai historisnya, stadion ini juga punya keunikan tersendiri karena letaknya yang sangat tinggi di daerah pegunungan. Bayangkan, kamu bisa bermain di stadion yang punya ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Pastinya udaranya sangat tipis dan para pemain juga menjadi lebih mudah lelah karena kadar oksigennya yang menipis. Donald Trump kemungkinan absen ke opening Amerika. Piala Dunia 2026 kali ini memecahkan rekor sebagai perhelatan paling banyak digelar. Selain Meksiko, ada Kanada dan juga Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah pada perhelatan kali ini. Bicara soal Amerika Serikat, kita semua sudah capek dengan pemberitaan buruk. Mulai dari timnas Iran yang mempunyai sedikit waktu di Amerika, sampai para pemain dari berbagai negara yang tertahan karena masalah visa.
Piala Dunia 2026 kali ini juga masih berlangsung dengan gejolak peperangan antara AS dan Iran. Gak mengherankan Donald Trump disibukkan dengan agenda yang cukup padat. Untuk Kanada dan Amerika Serikat, pembukaan digelar pada hari Sabtu ini. Donald Trump dikabarkan akan langsung hadir menyaksikan opening ceremony. Trump bukan sosok asing dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Saat Amerika, Kanada, dan Meksiko memenangkan hak tuan rumah, sang presiden masih menjabat sebagai presiden AS periode pertama. Namun mendekati opening ceremony, Trump secara tiba-tiba membatalkan agendanya. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh Politico berdasarkan keterangan beberapa sumber. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik kemungkinan absennya Trump. Apakah Trump lebih fokus untuk memerangi Iran ketimbang mengurus Piala Dunia 2026? Timnas Curaçao enjoy meski pakai bus tua. Meskipun digelar di dua negara maju, Piala Dunia 2026 penuh dengan kesederhanaan. Timnas Curaçao yang mencuri perhatian menjelang debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Sekilas tidak ada yang berbeda dari Timnas Curaçao. Mereka menggunakan bus untuk menuju sesi latihan dan menggelar laga uji coba menghadapi Aruba. Tetapi ada satu hal yang mencuri perhatian. Ketika para pemain Curaçao menggunakan bus sekolah, bus tersebut bahkan terlihat tua dan tidak ada jendela. Uniknya lagi mereka mendesain bus tersebut menggunakan daun palem yang menambah nuansa tropis. Bukannya mengeluh, para pemain Curaçao justru terlihat enjoy. Mereka berjoget bersama di dalam bus dengan riang gembira seolah tanpa ada beban hidup. Timnas Haiti gunakan bendera Polandia di jersey mereka. Fakta unik lainnya tersaji pada Timnas Haiti yang menjadi sorotan sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu Haiti merilis seragam tempur mereka untuk Piala Dunia. Uniknya, seragam tersebut terdapat bendera Polandia yang menempel. Kehadiran simbol itu memunculkan pertanyaan dari banyak pecinta sepak bola. Sebab kedua negara berada di benua yang berbeda dan tidak punya hubungan dekat dalam bidang olahraga. Tetapi keputusan itu ternyata menyimpan kisah sejarah yang panjang. Bukan sekedar elemen biasa, desain jersey bendera Polandia adalah sebagai bentuk penghormatan. Sebab selama lebih dari 2 abad, Haiti dan Polandia terjalin hubungan layaknya kakak adik. Cerita itu bermula pada tahun 1802. Ketika Napoleon Bonaparte mengirim ribuan tentara ke Haiti. Saat itu Haiti masih menjadi koloni Prancis dan tengah dilanda pemberontakan budak. Di luar dugaan, ternyata sebagian tentara Polandia justru menaruh simpati terhadap perjuangan rakyat Haiti. Mereka melihat kesamaan nasib karena Polandia pada masa itu juga mengalami tekanan. Piala Dunia dengan teknologi tercanggih. Di tengah kritikan tajam yang menghujam, Piala Dunia 2026 menghadirkan kesan. Sebab pada event kali ini digelar dengan hadirnya teknologi super canggih. SoFi Stadium menjadi sorotan lantaran menjadi stadion termahal yang pernah dibangun di dunia. Stadion ini menghabiskan anggaran 5,5 miliar dolar atau 98,7 triliun rupiah. Pada Piala Dunia 2026 kali ini, SoFi Stadium dijadwalkan menggelar laga ke-8, termasuk laga Amerika Serikat menghadapi Paraguay yang diprediksi bakal pecah. Stadion ini juga menggunakan rumput hibrida yang menjadi paling canggih. Kapasitas dalam stadion tersebut juga sangat besar dan bisa menampung 70 hingga 100.000 penonton. Wataru Endo pensiun dari Timnas Jepang. Setiap Piala Dunia tak hanya meninggalkan kesan meraih. Pada Piala Dunia 2026 kali ini ada kabar buruk yang datang dari pemain Timnas Jepang, yakni Wataru Endo. Pemain Liverpool ini dipastikan tidak akan membela Timnas Jepang akibat menderita cedera.
Absennya Endo tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu. Sebagai seorang pemain yang telah matang, kepergiannya meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Selama bertahun-tahun Endo telah menjadi motor penggerak tim. Tak hanya mengumumkan mundur dari Piala Dunia, Wataru Endo juga pamit. Dia memutuskan gantung sepatu dari timnas Jepang karena nggak mau menyusahkan rekan-rekannya. Buat kamu yang ingin tampil kece bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan momen-momen dan fakta-fakta unik Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Momen manakah yang mencuri perhatianmu? Apakah Piala Dunia 2026 bisa meninggalkan kesan yang baik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.